Satu, mari kita lanjutkan materi pertemuan hari ini, yaitu modul yang ketiga, anak-anakku, kelas jurusan komputer ya. Materi yang ketiga sesuai dengan jurusan kita adalah komputer dan jaringan dasar. Materi nanti ada 3 yang kita akan sampaikan. Yang pertama adalah instalasi sistem operasi. Yang kedua, instalasi driver. Yang ketiga, instalasi aplikasi. Anak-anakku, mari kita mulai dengan slide yang kedua. Saya ngopi aja dari slide ini ya. Caranya kita klik kanan di sini, lalu kita duplikat slide. Materi yang ketiga ini kita mulai dengan materi yang awal. Ini kita hapus. Kita hapus semua. Ini kita copy dulu. Ini kita hapus semua. Del ya. Dan kita tunjuk di sini materi yang ketiga untuk nomor 1 ya. Modul 3 poin 1 atau nomor 1. Nah, apa itu? Instalasi sistem operasi. Kita harus mengenal instalasi sistem operasi itu apa, gitu ya. Oke. Komputer itu merupakan perangkat elektronik yang dapat membantu proses pengolahan informasi. Seperti yang kita ketahui, komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras disebut hardware, 2 perangkat lunak disebut software, 3 yaitu pengguna atau user namanya brainware. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan ya, sehingga harus ada ketiga komponen tersebut agar sistem komputer itu dapat berjalan dengan baik. Sejak diperkenalkan PC tahun 1977, usia Bapak waktu itu 7 tahun, di pasaran mestinya, perangkat lunak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena banyak pemakai membutuhkan berbagai macam perangkat lunak atau untuk lebih mengoptimalkan penggunaan komputer. Masih ingatkah Anda tentang jenis-jenis perangkat lunak komputer? Secara umum perangkat lunak terdiri dari 2 jenis, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Untuk lebih mendalami materi jenis-jenis perangkat lunak dan cara instalasi, maka kita akan pelajari materi berikut ini. Yang pertama adalah perangkat lunak. Ini ya. Kita copy aja di sini. Iya, begini. Kita hapus di sini. Perangkat lunak. Perangkat lunak. Ya. Isinya kita copy aja lagi di bawahnya ini. Hapus. Ya. Nah, perangkat lunak ini atau software perangkat lunak itu sekumpulan instruksi atau prosedur. Sekumpulan instruksi atau prosedur. Sekumpulan instruksi itu sama dengan perintah ya, sama dengan perintah atau prosedur yang dibuat dengan menggunakan bahasa khusus yang dibuat
dengan menggunakan bahasa khusus. Biar agak lebar, kita lebarkan ke kanan nggih. Oke. Ini fontnya berapa sih? Kita cek. Oh, 24. Kita kecilkan 20 saja ya. Menggunakan seperti ini. Ini biar agak menjorok, ini kita tarik ke sini. Nah, rata kiri kanan boleh. Nah, ini bisa ke kanan lagi. Ini judulnya bisa kita geser biar sama. Oke ya. Khusus ya, khusus untuk pengolahan dan pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pengolahan data dan proses yang telah ditetapkan sebelumnya ini. Oke. Nah, itulah ya, modul perangkat lunak. Ya, sekumpulan instruksi atau prosedur yang dibuat dengan menggunakan bahasa khusus untuk pengolahan data dan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu manfaat? Ya, manfaat daripada perangkat lunak ini. Manfaat perangkat lunak. Manfaat gitu aja lah. Artinya memang ke materi itu ya, nggak perlu saya jelasin lagi. Manfaat. Oke, kita copy aja dari ini. Kita hapus. Ya, kita kecilkan lagi. Oke. Ya. Ini manfaat. Manfaat yang pertama di situ adalah untuk mengidentifikasi program. Mengidentifikasi program. Ya, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua ini adalah menyiapkan aplikasi program. Agar tata kerja seluruh peralatan komputer tersebut, komputer itu terkontrol. Tiga, terakhir, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Nah, ini manfaat. Ya, silahkan disimak ini dengan baik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengidentifikasi program itu maksudnya bagaimana itu? Ya, artinya ya program yang kita install di dalam laptop atau komputer kita itu, PC kita itu, ya harus sebanding ya dengan media yang kita miliki atau hardware yang kita miliki. Kalau itu kuatnya dengan sistem operasi Windows 7, ya jangan diinstal dengan Windows 10. Ya bisa sih, tapi nanti akan terjadi masalah.
Kemudian menyiapkan aplikasi program agar tata kerja, tata kerja seluruh pelatihan itu komputer itu terkontrol. Artinya ya aplikasi program itu kita pilih dari sistem operasi yang sesuai. Misalnya sistem operasi Windows 31 atau sistem operasi Windows 64. Ini yang perlu Anda kenal. Baik, kita lanjutkan ya. Ini saya skip biar kecil. Kita copy ke slide duplikat berikutnya. Ini yang ketiga. Masih hal yang sama ya. Materi ini kita tidak hilangkan. Ini kita hapus saja ini. Kita kasih mengenai kode sumber. Nah, kode sumber sebuah jenis perangkat lunak. Kode sumber software gitu aja ya. Software atau perangkat lunak. Nah, ternyata dibedakan menjadi dua ini. Dibedakan menjadi dua, yaitu software yang sifatnya di situ yaitu open source atau perangkat lunak atau software open source, yaitu satu open source source, dua close source. Nah ini dua ya, kita jadi dua ya. Namanya open source itu artinya terbuka. Terbuka bisa di open source. Artinya terbuka. Open source itu artinya terbuka. Terbuka artinya pengembangannya itu dapat dipelajari secara umum. Artinya terbuka untuk umum, untuk pengembangan dan sebagainya. Kemudian ini kita copy aja ya. Nah, ini close. Artinya di sini saya copy kok nggak mau ulang ya. Close berarti sumbernya tertutup. Tertutup. Untuk umum tertutup itu gimana? Tertutup. Ini nggak usah pakai angka, juga nggak usah pakai angka. Ini ya. Kedua. Ini kalau kita lihat di sini open source. Kita format ya. Send to forward.
Itu kenapa ini ya. Ya, ini kita copy juga ke sini. Oh, numpuk ya, kita copy lingkarannya aja. Nah, begini. Oke, iya. Ya. Nanti Anda bisa belajar membuat seperti ini. Gampang kan, caranya mudah sekali. Ini bisa kita cari dulu. Ini ya, sama ya lingkarannya ya. Coba mudahkan aja. Kita lihat secara iya. Iya. Oke. Lumayan ya. Nih. Kita geser ya biar agak apa ya, nggak nutup nanti ya. Ini bisa kita geser seperti ini, kita pindah ya. Nah, ini close misalnya, kita ganti juga bisa. Ini open. Nah, slide lagi ya. Open. Ya. Baik. Kita pindah sini. Kita pindah. Open berarti terbuka. Ini berarti tertutup. Tutup. Ya. Oke, kita lihat lagi. 1, 2, 3. Ada 2, open source, terbuka untuk umum, close source, tertutup untuk umum. Betul ya, sudah. Oke ya. Itu yang dimaksud dengan perangkat lunaknya. Nah, selanjutnya di sini kita masuki pada materi berikutnya, yaitu tentang sistem operasi itu sendiri ya. Yang kita copy ini aja. Klik kanan, duplikat slide. Ini turunkan di bawahnya. Ini. Nah, ini ya. Betul. Duplikat slide. Ya. Materi ketiga, sistem operasi. Ini ya, kita masuk ke materi sistem operasi. Ini warnanya yang begini nih. Agar berbayang begini ya. Nah, gitu. Oke. Berarti ke definisi. Nah, tulis di sini definisinya sebuah sistem operasi artinya sistem yang mengatur
bekerja seluruh komponen atau perangkat sistem komputer. Ya. Sehingga dapat bekerja dengan baik dan sekaligus sebagai penghubung dengan sebagai penghubung atau interface penghubung antara sistem sistem komputer dengan pengguna. Atau user. Pengguna atau user. Itu fungsi. Nah, fungsinya dari sebuah sistem ini. Fungsi yang pertama sebagai manajemen proses. Ya, manajemen proses ya pengelolaan. Proses adalah pengelolaan jalannya suatu program. Dalam sistem komputer. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebagai manajemen sumber daya. Mencakup pengelolaan sumber daya komponen perangkat keras komputer seperti CPU, memori, ya, gitu ya, dan sebagainya saat komputer sedang berjalan. Sumber daya saat komputer aktif gitu aja ya. Komputer aktif, amat lah. Ya, masih ada 3 sih misalnya sebagai manajemen data. Ya, mencakup pengelolaan akses data dalam piranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama, yaitu penyimpanan. Itu kita lihat sistem operasi. Definisinya, sistem yang mengatur kerja seluruh komponen atau perangkat sistem komputer sehingga dapat bekerja dengan baik dan sekaligus sebagai penghubung atau interface antara sistem komputer dengan pengguna. Fungsinya sebagai manajemen proses, pengelolaan jalannya suatu program dalam sistem komputer. 2. Sebagai manajemen sumber daya saat komputer aktif. Ya, apa saja yang aktif? Ya, hard disknya, ya prosesornya, ya CD-ROM-nya, ya macam-macam sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian sebagai media penyimpanan data atau storage atau penyimpanan. Ini baik. Ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita sambung pada video yang kedua. Terima kasih. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.